Saudaraku, mulai minggu ini kita akan masuk di dalam sebuah seri khotbah baru. Judulnya adalah Metamorphosis Moment. Ya, waktu perubahan. Saya yakin banyak dari kita sudah tahu tentang yang namanya proses metamorfosis. Di sekolah kita semua sudah belajar bahwa metamorfosis adalah proses perubahan dari ulat jadi kupu-kupu. Oke? Binatangnya sama. Tapi sebelum bermetamorfosis, dia kelihatan jelek sekali. Ulat. Ya, dia gak ada yang suka sama yang namanya ulat. Bentuknya jelek. Dia berusaha berjuang pun paling cuma merambat. Seolah-olah gak bisa buat apa-apa. Tapi sesudah dia mengalami proses metamorfosis, seolah-olah ada special power. Seolah-olah ada perubahan yang luar biasa. Binatang yang sama yang tadinya cuma bisa merambat, sekarang dia bisa terbang. Yang tadinya orang tidak suka, dijauhi oleh orang. Binatang yang sama itu sekarang berubah. Jadi kupu-kupu yang cantik, yang disukai semua orang. Dipuji-puji oleh banyak orang. Kenapa? Karena sudah punya sekarang special power. Ada perubahan yang luar biasa yang dia alami. Padahal binatangnya sama. Saya berdoa bahwa dalam hidup kita semua, kita juga bisa mengalami proses metamorfosis ini. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semuanya katakan ciptaan baru. Semuanya katakan lebih mantap, saya ciptaan baru. Oke, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow. Yang lama ini fase ulat sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudaraku, ada yang namanya titik perubahan. Ini juga yang dialami oleh Yusuf. Yusufnya sama. Tapi sebelum bermetamorfosis, dia seolah-olah hidupnya, nasibnya seperti ulat yang jelek. Gak peduli apa saja yang coba dia lakukan, seolah-olah tidak ada artinya. Sial lagi, salah lagi. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur. Kemudian dia dijual sebagai budak ke negeri orang. Ke tempat yang sangat jauh sekali. Di sana dia belajar setia, tapi sial lagi. Difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara dia juga buat baik lagi. Tapi sekali lagi selalu saja ada kemalangan demi kemalangan yang dia alami. Dia ditipu orang lagi. Saudaraku, orang kalau dalam hidupnya ada dalam fase ulat, seolah-olah tidak berdaya. Seolah-olah yang ada jelek terus yang terjadi. Salah terus, malang terus. Tapi Yusuf yang sama. Ketika dia sampai di satu titik, dia alami proses metamorfosis. Tiba-tiba dia berubah. Nasib yang jelek seperti ulat itu sekarang berubah. Menjadi indah seperti kupu-kupu. Dalam waktu yang sangat cepat sekali. Dia mengalami breakthrough yang besar. Dia bisa ketemu sama Firaun. Kemudian dia bisa menafsirkan arti mimpi Firaun. Dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan selanjutnya hidupnya berubah total. Dalam semalam dari yang tadinya di titik tergelap dalam hidupnya. Sekarang dia penuh dengan sinar kemuliaan. Di Mesir sendiri dia dikagumi banyak orang. Bagaimana seorang Buddha naik ke atas, naik ke puncak dalam tempo yang sangat cepat sekali. Dan dia menjadi salah satu orang yang paling berkuasa di Mesir. Bahkan yang paling berkuasa setelah Firaun sendiri.
Saudaraku, seolah-olah hidupnya yang tadinya malang. Sekarang berubah jadi beruntung lagi, sukses lagi, maju lagi. Apa saja yang dia kerjakan berhasil lagi, disertai oleh Tuhan, berkemenangan lagi. Itu yang terjadi dalam hidup Yusuf. Saya berdoa kalau saat ini ada yang merasa hidupnya, keluarganya ada dalam fase ulat. Saudara tidak berputus asa, saudara tidak berkecil hati. Saya mau katakan sama saudara, fase metamorfosis, fase kupu-kupu segera datang dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Pak Obadja juga sama, kita semua sering mendengar kesaksian itu. Waktu dia remaja, dia ngalami yang namanya fase ulat. Ya, gara-gara rambutnya rontok, banyak hal terjadi tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Dia jadi orang yang sangat minder, sangat takut ketemu orang, nggak berani, sembunyi di kamar, sembunyi di bawah kolong, ranjang. Seolah-olah yang terjadi dalam hidupnya suram. Gelap, dia merasa nggak punya masa depan. Kalau di sekolah dia dihina oleh teman-temannya, dia direndahkan, dia dipermalukan, dia dijadikan bahan ketawaan. Dia berpikir bahwa hidupnya tidak punya masa depan. Mungkin ada di tempat ini saudara yang juga merasa hidup saudara seolah-olah nggak punya masa depan. Apalagi di kota Jakarta. Ada melihat banyak yang sukses, banyak yang maju, banyak yang luar biasa. Tapi seolah-olah nggak peduli yang engkau lakukan, engkau merasanya cuma merambat saja. Yang lainnya terbang tinggi, tapi kita merasanya cuma merambat saja. Kita kerahkan tenaga semaksimal mungkin, tapi nggak gerak-gerak, nggak maju-maju, nggak sukses-sukses. Yang terjadi salah lagi. Kena lagi, kurang beruntung lagi, malang lagi. Kenapa? Karena memang kadang-kadang dalam hidup kita ada yang namanya fase ulat. Tapi sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, jangan putus asa. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Tidak selamanya ulat tetap jadi ulat. Fase yang baru datang dalam hidup saudara. Metamorfosis akan segera terjadi dalam hidup saudara. Kalau fase itu terjadi, perubahan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Terjadi di dalam keuangan saudara. Terjadi di dalam pekerjaan saudara. Terjadi di dalam kesehatan saudara. Bahkan di dalam pelayanan kita. Boleh katakan amin saudaraku. Ini yang namanya fase metamorfosis. Karena itu penting sekali buat kita semua di tempat ini untuk mengalami yang namanya proses metamorfosis. Pertanyaannya bagaimana saudara dan saya bisa mengalami yang namanya bermetamorfosis itu. Selama bulan ini yang akan kita bahas. Tapi hari ini satu poin saja yang akan saya bagikan sama saudara. Kalau saudara ingin mengalami yang namanya proses metamorfosis. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dari manusia lama jadi manusia baru. Dari kehidupan yang suram. Jadi kehidupan yang indah. Yang dahsyat, yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Yang pertama, saya mau bagikan sama saudara. Kita perlu memahami the calling of God. Panggilan Tuhan. Bukan ambisi kita sendiri. Bukan keinginan kita sendiri. Setiap kita pasti punya keinginan. Masalahnya dengan keinginan manusia selalu berubah. Kita ngelihat teman kita hebat di situ, kita mau jadi seperti dia. Besok lagi kita ngelihat orang lain hebat, yang lain lagi. Kita ganti mau jadi orang lain lagi. Selalu berubah. Anda coba bayangkan, waktu saudara kecil sampai saudara dewasa sekarang ini. Saudara punya begitu banyak keinginan yang belum tentu sama. Kenapa? Keinginan manusia tidak konsisten. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu pencipta kita. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Waktu dia mencipta kita, dia sudah mendesain kita untuk sebuah purpose. Untuk sebuah tujuan. Dia punya panggilan yang spesial untuk hidup setiap orang di tempat ini.
Kita perlu memahami, kalau kita ingin mengalami yang namanya proses metamorfosis, kita ingin mengalami breakthrough dari fase ulat jadi fase kupu-kupu. Yang pertama, kita perlu mengerti apa desain Tuhan itu dalam hidup kita. Apa purpose Tuhan dalam hidup kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita ngerti arahnya. Oh, kita diciptakan karena Tuhan mau kita lakukan ini. Kita diciptakan untuk jadi ini. Kita ngerti panggilan Tuhan. Kalau kita ibaratnya berpergian, kita nggak ngerti arahnya kita. Kita akan buang-buang waktu dalam hidup kita. Kita akan putar-putar, kita akan melakukan ini, lakukan itu. Kita akan melakukan berbagai macam hal yang tidak diperlukan dan semuanya jadi sia-sia. Tadi di rumah Anda berangkat. Ketika saudara berangkat dari rumah, ada yang mungkin pakai mobil, pakai motor, mungkin transportasi umum. Saudara harus ngerti dulu purpose-nya apa. Arahnya kemana? Tanpa ngerti arah, jadi sia-sia. Tapi kalau saudara ngerti arahnya, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan untuk sampai di tempat tujuan. Demikian pula dengan hidup kita masing-masing. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya panggilan. Kalau kita ingin mengalami terobosan besar dalam hidup kita, saya ingin katakan sama saudara, ikuti panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu panggilan Tuhan. Kalau engkau berjalan di dalam panggilan Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan. Akan ada kekuatan dari Tuhan. Akan ada hikmat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Akan ada kuasa Allah yang menyertai hidup saudara. Dan semuanya itu yang kita butuhkan untuk bisa take off. Untuk bisa lepas landas. Untuk bisa bermetamorfosis dari ulat yang jelek. Jadi kupu-kupu yang indah. Saya mau ngomong sama saudara, semua kisah yang hebat yang Anda bisa temukan dalam Alkitab. Selalu dimulai dari yang namanya mengerti panggilan Tuhan. Oke? Abraham jadi bapak banyak bangsa. Hari ini kita masih cerita tentang Abraham. Bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia ngerti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan akan membuat dia jadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati, dia akan jadi berkat. Melalui hidupnya seluruh kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Sekali lagi, Abraham tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Daud kok bisa jadi hebat? Dia juga ngerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya semua orang di dalam Alkitab. Yang melakukan perkara-perkara yang hebat. Terlebih dahulu mereka tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaan saya buat saudara hari ini. Apakah saudara mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah kita mengerti apa? Mengapa? Di mana? Dan kapan? Tentang panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita masih dalam proses meraba-raba, mengira-ngira, mencoba-coba, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Saudaraku, kalau kita belum tahu arahnya, gak heran kita belum bisa take off, betul? Gak heran kita belum bisa mengalami terobosan yang besar. Kita harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sadarilah, Yusuf bisa bermetamorfosis. Mengalami breakthrough besar dalam hidupnya. Karena dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia ngerti bahwa Tuhan panggil dia jadi penguasa yang besar. Dengan tujuan untuk memelihara bangsa yang besar. Untuk menyelamatkan keluarganya. Untuk menyelamatkan satu umat yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk sebuah rencana yang besar. Yusuf paham itu. Karena itu dia konsisten di dalam panggilan itu. Pak Obadya juga sama. Dia bisa mengalami yang namanya proses metamorfosis karena dia mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupannya. Dia percaya. Dan berita baiknya buat kita semua di tempat ini. Bukan cuma Tuhan punya rencana atas Yusuf. Atas Abraham. Atas Daud. Atas Pak Obadya. Saya mau ngomong sama saudara. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan punya rencana yang besar atas setiap orang di tempat ini tanpa terkecuali. Saudara,
dipanggil untuk sebuah tujuan yang dahsyat di dalam hidup saudara. Dan penting sekali untuk kita ngerti tujuan itu. Hanya kalau kita bisa memahami apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, kita bisa punya confidence. Kita bisa punya keyakinan yang kokoh untuk terus berjalan maju. Tidak peduli situasi kondisinya seberat, sesusah, segelap apapun. Tapi kalau kita punya dan kita ngerti panggilan Tuhan dalam hidup kita punya kekuatan untuk tetap maju. Oke? Kalau kita nggak ngerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kegagalan di tengah perjuangan kita, cepat sekali kita akan bertanya-tanya, apa jangan-jangan bukan ini yang harus saya kerjakan. Mungkin ada yang lain lagi. Dan akibatnya apa? Kita akan cepat sekali ganti halauan. Ngelakuin sesuatu belum berhasil atau gagal. Karena kita nggak ngerti itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita akan ngomong sama diri kita sendiri. Mungkin saya nggak cocok melakukan ini. Kemudian kita akan rubah halauan. Kita lakukan yang baru. Yang baru kita lakukan beberapa saat. Gagal lagi. Kalah lagi, terus kita ngambil kesimpulan, wah berarti nggak cocok, ganti yang baru lagi. Seumur hidup hanya putar-putar, nggak jelas tanpa arah, kita buang waktu, kita sia-siakan tenaga, pikiran kita. Kenapa? Karena cuma meraba-raba, nggak yakin akan panggilan Tuhan, belum ngerti akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan Yusuf. Seandainya dia tidak punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Saudaraku, waktu dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya sendiri, pasti gampang sekali dia akan jadi down. Dia akan putus asa di dalam hidupnya. Kalau dia nggak punya arah yang jelas, bahwa ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Waktu godaan datang dari istri Potifar, menggoda dia untuk berbuat dosa. Gampang sekali buat dia untuk terlena, tergoda, kemudian jatuh di dalam dosa. Waktu dia sudah menjaga integritasnya, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi yang dia alami, dia difitnah, dia dimasukkan dalam penjara. Gampang sekali dia akan kecewa sama Tuhan. Dan ngomong, Tuhan itu tidak adil. Kenapa kok dalam hidup saya selalu jalan saya ditutup? Kenapa dalam hidup saya selalu Tuhan izinkan saya mengalami kegagalan demi kegagalan? Saudaraku, banyak orang ngomong seperti itu karena belum mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi beda dengan Yusuf. Karena Yusuf tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, imannya tetap mantap, jalannya tetap lurus. Dia tetap berpegang, bergantung, dan mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Dan karena itu Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan beracara dalam hidupnya. Dan ketika waktunya tiba, metamorfosis terjadi. Dari ulat jadi kupu-kupu. Binatangnya sama, tapi ulat nggak disukai. Kupu-kupu dipuji-puji. Yusufnya sama, tapi sebelum bermetamorfosis, nasibnya seolah-olah sial. Tapi kalau sudah ngalami waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, tiba-tiba orang yang sama, tapi dipuji-puji, dipermuliakan, dipromosikan, mengalami kemenangan dan keberhasilan yang luar biasa dalam hidupnya. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya berdoa dalam hidup saudara, engkau bisa menangkap panggilan Tuhan itu. Engkau bisa ngerti arah yang Tuhan mau saudara kejar di dalam hidup saudara. Sebagai seorang pengusaha atau saudara seorang profesional, saudara harus ngerti panggilan Tuhan, purpose Tuhan dalam hidup saudara. Apakah yang engkau kerjakan sekarang ini adalah yang Tuhan ingin kau kerjakan dalam hidupmu? Apakah itu bidang yang Tuhan ingin saudara tekuni dan perjuangkan di dalam hidup saudara? Saudara harus ngerti apakah Tuhan ingin saudara bekerja hanya untuk cari uang? Atau saudara Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada itu? Karena saya yakin setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, itu dipanggil bukan sekedar kerja untuk cari uang.
terlalu kecil. Hidup kita di dunia cuma 70 sampai 80 tahun. Saya ingin katakan sama saudara, Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar cari uang saja. Uang memang kita butuhkan di dunia ini. Uang mungkin juga saudara bisa wariskan sama anak dan keluarga saudara. Tapi saya ingin katakan rencana Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar cari uang saja. Saya ingin katakan sama saudara, Anda di tempat ini dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Sama seperti Yusuf, dia bukan cuma dipanggil jadi penguasa yang besar untuk gagahnya dia sendiri, untuk kelihatan hebat dianya sendiri. No. Dia dipanggil jadi penguasa yang besar untuk bisa memelihara bangsa yang besar. Menyelamatkan bangsa yang besar. Saya ingin katakan sama saudara, kalau Anda diangkat sama Tuhan, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, Anda harus sadar Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, yaitu hidupmu jadi tanda ajaib bagi orang-orang di sekeliling saudara. Jadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling saudara. Melalui hidup saudara, jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Orang-orang yang membutuhkan bisa diberkati. Orang yang lemah, imannya dibangun dan mendapatkan kekuatan baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus ngerti bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita itu besar. Kalau saudara dipanggil jadi pelayan hamba Tuhan sepenuh waktu. Sama seperti saya dipanggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saudaraku, dalam perjuangan, dalam perjalanan, ada tantangan. Ada rintangan, ada godaan, kadang-kadang ditarik sana sini juga. Kadang-kadang kalau nggak jaga hati, kita bisa tinggalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau saat masih jadi seperti ulat yang bisanya cuma merambat. Yang seolah-olah tidak berdaya. Yang seolah-olah berjuang, tapi seolah-olah tidak melihat ada terobosan. Kadang-kadang kita akan gampang goyah dalam hidup kita. Situasinya nggak cocok seperti yang kita harapkan. Kita cepat sekali ganti halauan. Hari ini saya ngomong sama saudara, jangan berjalan dengan hikmat manusia saudara sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus punya hati yang bergantung sepenuhnya. Yang tertuju sama Tuhan. Nanti Tuhan akan memimpin jalan hidup saudara. Bahkan kalau engkau adalah seorang ibu rumah tangga, jangan berkecil hati. Jangan merasa lebih rendah daripada yang lain. Dengarkan baik-baik. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Lihat Maria. Dia juga gak ngapa-ngapain. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Tapi saya ingin katakan sama saudara. Melalui hidupnya. Lahirlah sang juru selamat dunia. Hidupnya punya purpose. Hidupnya punya tujuan. Saudara ibu rumah tangga. Saudara juga punya panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin saudaraku. Ibu rumah tangga yang ngerti, yang tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Hanya sekedar menghabiskan waktu sia-sia. Saya perhatikan sebagian ibu rumah tangga cuma habisin waktu sana sini untuk gosip. Untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, menghambur-hamburkan keuangan keluarga. Akhirnya bukan bersama-sama suaminya membangun masa depan keluarga, memuliakan Tuhan. Tapi akhirnya malah jadi banyak yang saya lihat, akhirnya jadi rontok. Akhirnya masa depan keluarga jadi runtuh. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Sebagai ibu rumah tangga, saudara juga perlu memahami bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa tangkap panggilan Tuhan dalam hidup saudara, maka engkau akan menjadi kawan sekerja bersama dengan pasanganmu, bersama dengan suamimu, bergandengan tangan melayani Tuhan, bergandengan tangan membangun masa depan keluarga, dan bersama-sama engkau akan menikmati keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sekarang pertanyaannya. Nah ini pertanyaan banyak orang. Tadi kita sudah tahu pentingnya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, banyak orang ngomong sama saya, tanya sama saya, Pak bagaimana caranya memahami panggilan Tuhan dalam hidup saya? Gimana caranya kita ngerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita? Sebenarnya caranya simpel saudaraku. Kalau saya boleh ngomong sama saudara, caranya cuma berdoa. Namanya itu panggilan Tuhan. Namanya itu panggilan Tuhan, the calling of God. Tentunya
Yang ngasih tahu harus Tuhan. Tanyanya juga sama Tuhan. Kita mesti dekat sama Tuhan. Kita mesti bersekutu intim sama Tuhan. Kita mesti sharing, diskusi sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Sampai Tuhan mengungkapkan panggilannya itu di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak, tapi kalau saya sudah tanya, saya doa, tapi tetap tidak ada jawaban bagaimana? Tetap saya belum mengerti apa yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup saya bagaimana. Banyak orang seperti itu, simple saudaraku. Memang Tuhan punya waktu untuk segala sesuatunya. Dan segala sesuatu indah pada waktunya. Oke? Yang pertama, saudara tetap hatinya tertuju sama Tuhan. Sekalipun kau belum mengerti sepenuhnya, sama seperti Abraham. Tuhan cuma ngomong sama Abraham, Abraham, pergilah dari negeri asalmu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Oke? Jadi Abraham ngertinya cuma Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dan dia belajar ngikuti aja. Apa yang ada di depannya dia kerjakan dulu. Dia nggak ngerti Tuhan mau nuntun dia kemana. Dia belum ngerti, belum nangkap 100%. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Sekalipun engkau mungkin belum tangkap 100%. Percaya dulu, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Amin. Dan belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang perlu saudara lakukan? Kembangkan talenta saudara. Karena seringkali talenta kita itu punya hubungan yang erat dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan kasih kita sebuah talenta, suatu kelebihan, pasti kemungkinan besar ada hubungannya antara kemampuan yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan, dengan maksudnya, tujuannya, panggilannya dalam hidup kita. Jadi sementara saudara mengembangkan talenta saudara, nanti Anda akan dituntun oleh Tuhan. Hari demi hari Tuhan akan bukakan. Tuhan akan bicara sama saudara. Sehingga saudara ngerti, oh ini arah yang Tuhan mau. Anda juga bisa memulai dengan mengerjakan apa yang saat ini Tuhan percayakan sama saudara. Saya mau ngomong begini, jangan saudara belum ngerti panggilan Tuhan, saudara nggak ngerjain apa-apa. Sama seperti Abraham, Tuhan kalau engkau nggak kasih tahu 100%, aku nggak mau pergi dulu. No. Kadang-kadang kita butuh melangkah dengan iman. Sama seperti Abraham, nggak ngerti di tempat mana Tuhan mau kasih tahu, tapi dia melangkah dulu. Oke? Jadi kalau Tuhan percayakan sesuatu untuk engkau kerjakan sekarang, yang itu harus engkau kerjakan dengan segenap hati. Karena barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Kalau yang umum-umum, saudara kerjakan. Nanti sementara engkau mengerjakan yang umum, nanti saudara akan sampai di satu titik, engkau akan tahu. Engkau akan bisa merasakan, oh yang khusus di sini. Yang saya tajam di sini. Yang saya bisa maksimal di sini. Power yang Tuhan kasih di sini. Kayak tadi ulat. Yang penting dia merambat. Kerahkan tenaga bisanya cuma merambat. Tapi ketika titik metamorfosis terjadi, tiba-tiba seolah-olah dikasih sayap. Oke, terus kemudian bisa terbang. Itu special power akan tiba dalam hidup saudara. Tuhan juga seolah-olah dalam tanda kutip kasih sayap dalam hidup saudara. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin engkau lakukan sekarang, Tuhan akan buat jadi mungkin. Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan akan urapi saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara. Tapi begini, sekalipun saudara bisa mulai dengan mengembangkan talenta, sekalipun saudara bisa mulai dengan mengerjakan apa yang di depan mata, pada akhirnya kita harus terima rema dari Tuhan sendiri tentang panggilannya atas hidup kita. Karena kadang-kadang panggilan Tuhan bisa sama sekali berbeda dengan talenta, kelebihan yang kita punyai dalam hidup kita. Panggilan Tuhan juga bisa sama sekali berbeda dengan apa yang sekarang kita lakukan dalam hidup kita. Saya kasih contoh Musa. Musa itu tidak cakap, tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan panggil dia
untuk menjadi nabi yang menyampaikan pesan Tuhan buat bangsa Israel. Harusnya kalau dipanggil untuk jadi mulut, harusnya pintar untuk bicara. Tapi Musa nggak fasih bicara. Oke? Musa juga pada waktu itu sudah mengembalakan domba. Tapi dipanggil oleh Tuhan kembali ke Mesir, menyelamatkan umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Jadi rasanya nggak cocok sama sekali. Tapi dengarkan baik-baik. Sekalipun seolah-olah nggak cocok. Kalau Tuhan panggil saudara untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan berikan grace, anugerah dalam hidup saudara. Tuhan akan mampukan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan dalam hidupmu. Mungkin itu nggak natural. Itu bukan kemampuan natural, tapi supernatural abilities. Kemampuan ilahi. Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan panggil saudara untuk melakukan sesuatu, Anda jangan takut. Karena Tuhan akan berikan kemampuan sama saudara. Pak Obadja juga nggak pintar bicara. Tuhan panggil dia untuk jadi pendeta, untuk bicara. Tadinya Pak Obadja juga nggak fasih ngomongan. Tapi Tuhan panggil. Karena itu Tuhan berikan kemampuan. Sekarang dia bisa. Saya ingin katakan sama saudara. Jangan berjalan dengan kekuatan saudara sendiri. Jangan membatasi rencana Tuhan dengan kelebihan saudara sendiri. Dengan keuangan saudara sendiri. Dengan koneksi saudara sendiri. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Bahkan lebih besar daripada kemampuan saudara. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada supernatural abilities. Akan ada kemampuan ilahi. Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Tadinya cuma bisa merambat, sekarang dikasih sayap. Dikasih kemampuan yang khusus untuk melakukan yang tadinya tidak bisa kita lakukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi mulai hari ini pastikan saudara hatinya tertuju sama Tuhan. Entah saudara sudah ngerti sepenuhnya ini yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidupmu. Atau saudara belum ngerti atau baru sedikit-sedikit. Yang pasti begini, jalan sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Hatinya tertuju sama Tuhan. Hatinya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan andalkan kemampuan saudara sendiri. Anda andalkan kemampuan Tuhan. Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Haleluya. Dan sekarang yang terakhir. Kalau saudara sudah memahami panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu, yang perlu engkau lakukan adalah menetapkan sasaran. Oke? Apa bedanya tahu panggilan Tuhan dan menetapkan sasaran? Tahu panggilan Tuhan itu memberi arah dalam hidup kita. Jangan sampai tanpa arah. Kita harus punya arah. Kayak tadi saya kasih contoh sama saudara. Anda keluar dari rumah pagi hari ini. Anda punya arah. Dari rumah saudara Anda mau datang ke tempat ini. Kalau enggak punya arah, sampai sekarang pun Anda naik kendaraan, masih tetap putar-putar di Jakarta. Buang waktu, buang bensin, buang tenaga, buang uang, buang segalanya. Karena enggak punya arah. Jadi harus punya arah. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ngerti arahnya Tuhan apa? Bukan arah kita sendiri. Bukan rencana kita sendiri, tapi rencana Tuhan dalam hidup kita apa? Desainnya Tuhan menciptakan kita untuk kita jadi apa? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi ngerti arahnya dulu. Tapi berikutnya, setelah saudara tahu arah Tuhan dalam hidup saudara, dengarkan baik-baik. Saudara perlu menetapkan sasaran untuk mencapai arah tersebut. Anda perlu membuat program. Anda dengarkan ya, ini penting sekali. Karena banyak orang cuma ngerti-ngerti panggilan Tuhan, tapi nggak pernah melakukan apapun tentang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Oke? Setelah kita ngerti arah panggilan Tuhan dalam hidup kita, berikutnya kita perlu menetapkan sasaran. Kita perlu buat program, step by step, seperti apa yang dibutuhkan untuk kita bisa mencapai arah tersebut, goal tersebut, tujuan tersebut. Kalau saudara mau dari rumah saudara ke tempat ini, Anda ngerti, yang pertama arahnya saya ke sini. Kemudian belok ke kanan.
kemudian masuk ke jalan tol. Setelah itu keluar exit tol. Exit tol masuk ke parkir. Kemudian dari parkir saja, karena ini tempat yang cukup besar, saudara harus ngerti dulu lift yang mana yang saudara harus pilih. Kemudian lantai berapa yang saudara harus pencet di situ. Anda naik lift. Kalau saudara nggak punya step by stepnya, Anda sekalipun tahu rencananya, Anda nggak melangkah keluar dari rumah saudara, nggak menempuh perjalanan itu, saudara nggak akan jalan kemana-mana, betul? Sama seperti Abraham. Tuhan mau Abraham jadi bapak banyak bangsa. Tuhan mau memberikan negeri, tanah perjanjian, Kanaan kepada Abraham. Tuhan sudah kasih itu. Tapi berikutnya Tuhan ngomong, sekarang Abraham, jalanilah negeri ini. Panjangnya dan lebarnya, utara, selatan, timur, dan barat. Karena sejauh yang engkau jelajahi, aku berikan kepadamu. Jadi ngerti panggilan Tuhan itu pertama. Setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah menjelajahi. Kerja, buat program untuk saudara mulai menjelajah. Untuk mulai mengerjakannya. Tuhan ngomong, ini aku berikan. Tapi harus kamu jelajahi. Kalau tidak kamu jelajahi, aku nggak memberikan. Artinya kita perlu memperjuangkan. Kita perlu mengerjakan. Saudara, kalau Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara, Anda perlu memperjuangkan. Ibaratnya gini, Anda punya sasaran mau bangun rumah. Ya, pertanyaannya sudah dibuat belum? Desainnya seperti apa? Rumah yang Anda bangun seperti apa? Kalau belum ada tujuannya, arahnya, gambarnya juga nggak bisa. Jadi ibaratnya yang pertama saudara jadi arsitek. Selesaikan bersama Tuhan tentunya. Tuhan yang jadi arsitek dalam hidup saudara. Oke, saudara jadi asisten arsiteknya. Boleh katakan amin? Untuk ngerti, untuk buat gambarnya. Tapi setelah itu, Anda jadi tukangnya. Anda jadi kontraktornya, pemborongnya. Oke, bulan pertama untuk menyelesaikan desain ini harus buat fondasi dulu. Fondasi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kemudian bulan keempat mulai bangun. Naik ke atas sampai topping off. Setelah itu mulai finishing. Kemudian mulai dibuat interiornya. Kemudian mulai diisi dengan furniture dan lain sebagainya. Jadi ada programnya. Untuk sampai jadi rumah yang indah. Yang bisa kita nikmati. Pertanyaan saya dalam hidup saudara. Engkau sudah punya tujuan belum? Kalau engkau belum punya tujuan, pasti muter-muter. Tapi kalau sudah punya tujuan, sudah dibuat belum program untuk mencapai tujuan itu? Sudahkah kau buat dalam hidupmu jadwal harian hidup saudara? Anda program supaya sungguh-sungguh apa yang tadinya tujuan bisa tercapai. Gambar yang dibuat, yang Tuhan desain untuk hidup saudara bisa tergenapi, bisa terjadi. Jadi hidup kita harian, jadwal kita sehari-hari harus kita program untuk memperjuangkan. Tadi Abraham menjelajahi sampai desain Tuhan itu jadi. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Sama saudaraku, dalam hidup saya juga. Saya berdoa, Pak Obaja berdoa. Apa rencana Tuhan untuk gereja ini? Dan saya ngerti, Pak Obaja juga tahu. Fungsi saya, fungsi Pak Obaja di dalam rencana Tuhan ini kita jadi apa? Kita sebagai apa? Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita ngerti panggilan Tuhan itu. Maka berikutnya, setiap hari saya punya jadwal. Saya memprogram jadwal saya untuk mengarahkan, mengkondisikan saya. Mengerjakan bagian per bagian, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Untuk mencapai goal. Desain yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam gereja kita. Jadi hidup saudara juga harus sama seperti itu. Kalau enggak hari ini Anda enggak punya program. Pasti hari ini ngelakuin ini, besok ngelakuin itu. Bulan depan beda lagi, bulan depannya enggak jelas lagi. Akhirnya enggak jadi apa-apa. Ibaratnya saudara pemborong, Anda ngasih batu di sini, saudara ngasih semen di sana. Enggak kerja apa-apa, ya rumahnya tidak akan selesai. Jadi harus dibuat program. Apanya dulu dikerjakan. Setiap hari kerjaan itu terus. Kemudian naik. Mulai strukturnya naik. Bangunannya naik. Kerjain itu lagi. Itu memprogram hidup kita. Untuk menyelesaikan
panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya berdoa, sementara engkau menjelajahi seperti Abraham, sementara engkau memperjuangkan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, akan ada kuasa Tuhan, akan ada pengurapan Tuhan, akan ada berkat Tuhan yang menyertai hidup saudara. Sehingga saudara bisa bermetamorfosis. Jadi seperti kupu-kupu yang indah, seolah-olah dikasih sayap. Seolah-olah dikasih special power. Itu memang anointing dari Tuhan. Itu kuasa dari Tuhan yang membuat tadinya tidak bisa jadi bisa. Tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Dan Anda akan melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara bisa buka mata sebentar. Hari ini kita ngomong tentang the calling of God, panggilan Tuhan. Pertanyaannya, dalam hidup saudara, Anda sudah bisa melihat belum? Gambarnya kayak apa panggilan Tuhan itu? Karena kita perlu ngerti gambarnya. Buat Abraham gambarnya begini. Tuhan bawa Abraham keluar dari kemahnya. Tuhan ngomong, lihat ke atas. Apa yang kau lihat? Bintang-bintang di langit. Hitung itu. Terus Tuhan ngomong, sebanyak itu nanti keturunanmu. Muncul gambar. Abraham dipanggil jadi bapak banyak bangsa. Oke? Pasir di lautan. Sebanyak itu nanti keturunanmu. Setiap kali dia ngeliat bintang, dia ngeliat pasir, dia ngomong, ini panggilan Tuhan dalam hidup. Jadi ada gambarnya. Gambar apa yang engkau lihat dalam benak saudara, dalam hati saudara, dalam roh saudara, dalam pikiran saudara. Banyak orang karena belum melihat panggilan Tuhan, yang dilihat masa depannya suram, hidupnya susah, kalah terus, gagal terus, menderita terus. No. Memang kalau kita masih dalam fase ulat, seolah-olah kerja, berjuang, cuma merambat pelan. Yang lainnya cepat, kita pelan. Banyak orang merasa hidupnya seperti itu. Tapi jangan putus asa. Ulat yang jelek pun ternyata punya panggilan jadi kupu-kupu yang indah. Saya mau beritahu saudara, apalagi kita semua ditemani anak-anak Tuhan. Seolah-olah kita mungkin biasa-biasa sekarang, tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya desain yang indah, yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa atas hidup saudara. Karena itu jangan berani-berani lagi untuk melihat hidup saudara suram, gelap. Jangan berani-berani lagi protes sama Tuhan, kok cuma ulat Tuhan. Kok lambat sekali Tuhan, kok jelek sekali, kok dihina sekali, gak disukai banyak orang. Jangan pernah ngelihat seperti itu. Lihat, akan terjadi metamorfosis dalam hidup saudara. Fase ulat akan berubah jadi fase kupu-kupu. Hidup yang jelek seolah-olah nasib yang gak bagus akan dirubah jadi indah, dipuji-puji, dikagumi, sehingga hidup saudara jadi tanda ajaib. Jadi kesaksian. Banyak orang dibangun imannya melalui hidupmu. Banyak orang diselamatkan melalui hidup saudara.
Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sekali lagi, sudahkah engkau melihat gambarnya apa? Dalam hidup saudara, yang kau lihat setiap hari mata saudara tertuju sama Tuhan, yang kau lihat gambar yang seperti apa? Karena itu menentukan. Kalau engkau belum melihat 100% gambar rencana Tuhan, panggilan Tuhan, perlu punya iman di hati. Tuhan, aku percaya rencanamu indah, rencanamu dahsyat di dalam hidupku. Amin. Tuhan, pimpin langkahku, pegang tanganku, supaya aku terus berjalan, makin hari makin dekat, makin hari makin terang, makin hari makin mengerti panggilanmu dalam hidupku. Dan yang kedua, seperti lagu tadi, jadi hamba yang taat. Amin. Hamba yang taat. Amin. Dan setia sama Tuhan. Hidupnya setiap hari tertuju sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Sama seperti yang saya ngomong, buat program untuk mengejar rencana Tuhan dalam hidup saudara. Buat program bangun hidup saudara, aktivitas saudara sehari-hari. Bukan mengejar hanya karir sendiri, hidup sendiri. Oh, Tuhan punya rencana dalam karir saudara. Tuhan punya rencana dalam keluarga, dalam pekerjaan saudara. Tapi harus ngerti, rencana Tuhan jauh lebih besar dari sekedar kita punya keluarga, kita punya duit, kita punya jabatan tinggi. Ya itu semua paket Tuhan akan kasih. Tapi Tuhan punya rencana lebih besar dari itu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Siapa di tempat ini mau ngalami yang namanya proses metamorfosis ini? Siapa di tempat ini mau jalan, ngikuti panggilan Tuhan, desain Tuhan dalam hidup saudara? Mari angkat dua tangan saudara. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Naikkan doa saudara. Naikkan komitmen saudara. Sampaikan kepada Tuhan. Lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit. Gambarnya harus benar. Desainnya harus benar. Jangan dilihat desain yang salah. Desainnya harus benar. Gambarnya harus benar. Dia arsitek hidup kita. Oh, lalabasye. Hari kita tuju padamu Tuhan. Kami mau taat. Kami mau setia. Hidup setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami mau menjalani panjang dan lebarnya, tinggi dan jalannya seperti Abraham. Kami mau memperjuangkannya. Bicara kepada kami Tuhan. Beri kekuatan. Beri kemampuan. In the name of Jesus. Saya rasakan ada beberapa orang di tempat ini yang saudara merasa hidup saudara nasibnya seperti ulat yang jelek, yang dihina, yang direndahkan, yang semua serba salah, serba gagal, stagnasi terus, nggak dapat jalan. Tapi hari ini saya mau berdoa supaya anointing, pengurapan dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Tahukah saudara, itu pengurapan itu ibaratnya seperti sayap. Binatangnya sama, tapi dengan sayap itu dia berubah jadi indah. Dengan sayap itu
Tadinya dia merambat, sekarang dia bisa terbang. Jangan putus asa, jangan berkecil hati terhadap keadaan keluarga, keadaan pernikahan, keadaan keuangan, pekerjaan, terhadap pelayanan. Saudara jangan putus asa. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama saudara. Ada Tuhan yang punya rencana besar atas hidup saudara. Sekarang saya mau berdoa supaya urapan Tuhan itu turun. Anointing Tuhan itu turun dalam hidupmu. Mari masing-masing angkat dua tangan. Yang bisa bahasa roh, saudara bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Terima pengurapan Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kekuatan baru, special power. Oh, lalabasya, lalabasya. Oh, lalabasya. Kuasa dari tempat yang baru. Mari katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu membangun kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada pengurapan baru Engkau tambahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau belajar memuliakan Tuhan dengan harta kami. Karena kami tahu hidup kami bukan untuk kami sendiri. Tapi hidup kami ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kami mau belajar memuliakan Tuhan dengan harta kami ini. Dengan apa yang ada dalam hidup kami. Tuhan terimalah persembahan ini sebagai persembahan yang harum, yang berkenan, dan yang menyukakan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.